Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan membahas materi tentang database relasional, model data, entitas dan atribut, pengenal unik, hubungan, dan pemodelan hubungan entitas atau ERD. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah database relasional. Database relasional merupakan jenis database manajemen sistem atau biasa disingkat dengan DBMS. Database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel dipresentasikan kumpulan nilai terkait dari suatu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama, dan baris di antara beberapa tabel yang dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel database itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah model data. Model data adalah kumpulan dari peralatan-peralatan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data dan hubungan antar data model basis data. Model ini menunjukkan suatu cara atau mekanisme yang digunakan untuk mengelola atau mengorganisasi data secara fisik dalam memori sekunder yang berdampak pada bagaimana cara mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam suatu sistem basis data. Model basis data terdapat 3 model yang populer, yaitu model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Model yang pertama adalah model hierarki. Biasa disebut juga dengan model pohon karena memiliki istilah akar atau root yang merupakan level 1 atau induk dan memiliki anak-anak sebagai simpul atau node, dan simpul terluar disebut sebagai daun atau leaf, sehingga tampak seperti jenjang dalam suatu silsilah keluarga atau menyerupai pohon terbalik. Kedua adalah model jaringan. Model jaringan ini hampir sama dengan model hierarki, namun memiliki perbedaan pada bagian node dan leaf. Dalam model hierarki hanya boleh terdapat hubungan 1:1 untuk penggambaran leaf. Sedangkan pada model jaringan ini bisa terdapat berbagai macam hubungan. Dan model yang ketiga adalah model relasional. Model relasional ini adalah basis data berbentuk tabel 2 dimensi. Tiap tabel terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data, row atau record, dan lajur vertikal yang disebut dengan kolom atau kolom atau field. Pertemuan antara kolom dan baris merupakan tempat satuan data terkecil yang biasa disebut dengan item data. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu entitas dan atribut. Entitas merupakan penggambaran sebuah objek nyata. Untuk lebih mudahnya bisa disebut juga sebagai jabatan atau status dari suatu objek tersebut. Contohnya, mahasiswa, anak, petugas, dan sebagainya. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau ekstensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sedangkan atribut adalah ciri-ciri kualitatif yang dimiliki oleh suatu objek yang mencerminkan sifat-sifat dari objek tersebut. Field menyatakan data terkecil yang memiliki makna. Istilah lain untuk field yaitu elemen data, kolom item. Contoh field yaitu nama seseorang, jumlah barang yang dimiliki,
dan tanggal lahir seseorang. Sebagai contohnya, kita misalkan entitasnya, mahasiswa harus ada di lingkungan perguruan tinggi. Begitu juga dengan entitas dosen, mata kuliah, dan sebagainya. Di dalam entitas, mahasiswa berisi elemen-elemen data atau biodata mahasiswa yang biasanya terdiri atas NIM, nama, kelas, alamat, dan sebagainya. NIM, nama, kelas, dan alamat disebut dengan atribut atau field. Atribut-atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir harus ada di dalam biodata seseorang mahasiswa. Sedangkan atribut nama dosen adalah atribut yang tidak boleh ada di entitas mahasiswa. Pada akhirnya, entitas ini akan menjadi field data yang bersifat master field yang berada di dalam komputer. Kemudian yang keempat adalah pengenal unik. Pengenal unik atau disingkat dengan UID adalah pengenal apapun yang dijamin unik di antara semua pengenal yang biasa digunakan untuk objek tertentu dan untuk tujuan tertentu. Konsep ini diformalkan pada awal pengembangan ilmu komputer dan sistem informasi. Secara umum dikaitkan dengan tipe data dan atom. Contohnya, nomor identifikasi nasional digunakan oleh pemerintah di banyak negara sebagai alat untuk melacak warga negara, penduduk tetap, dan penduduk yang sementara untuk tujuan pekerjaan, perpajakan, tunjangan pemerintah, perawatan kesehatan, dan fungsi terkait pemerintah lainnya. Kemudian yang kelima adalah hubungan. Hubungan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan lainnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah pemodelan hubungan entitas atau disingkat dengan IRD. Pemodelan hubungan entitas ini dikembangkan untuk database dan didesain oleh Peter Chen yang diterbitkan dalam makalah tahun 1976. Dengan varian dari ide yang sudah ada sebelumnya. Beberapa model IR menunjukkan entitas super dan subtipe yang dihubungkan oleh hubungan spesialisasi generalisasi. Dan model IR ini dapat digunakan juga dalam spesifikasi ontologi khusus domain. Oke, sekian dari video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.